Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana siang hari ini? Masih semangat ya? Harus semangat. Jadi kakak doakan semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang selalu setia menemani dan membimbing adik-adik dalam proses menggapai cita-cita mereka. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasa akrab disapa sebagai Kak Suci atau Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Selama 45 menit ke depan, kita akan membahas bentuk soal-soal yang biasanya sering muncul dalam UTBK SNBT pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih sama dengan soal sebelumnya, artinya ada teks, ada bacaan, kita cek. Petunjuk soal dari soal nomor 4 yaitu kata yang memiliki makna denotatif alat terdapat pada kalimat. Jadi kata alat, makna denotatif dan konotatif. Kan yang ditanyakan cuma makna denotatif. Jadi apa itu yang dinamakan dengan makna denotatif? Makna denotatif artinya makna sebenarnya. Oke. Ada lawan dari makna denotatif, kebalikannya yaitu makna konotatif. Makna konotatif berarti makna yang tidak sebenarnya atau biasa disebut dengan makna kias atau kiasan. Jadi saya tulis di sini. Saya kasih contoh supaya adik-adik lebih paham lagi. Perhatikan contoh yang makna denotatif, misalnya ibu membeli bunga tulip. Contoh dari makna kiasan, gadis yang menyapa Oke, jadi kita bandingkan dua contohnya. Contoh dari makna denotatif, ibu membeli bunga tulip. Kemudian yang dari konotatif yaitu gadis yang menyapa saya disebut atau dijuluki sebagai bunga desa. Kita garis bawahi kata bunga. Nah, ini berbeda artinya. Kata bunga dari contoh yang pertama yang dimaksud di sini adalah maknanya tumbuhan. Oke, sedangkan kata bunga dalam contoh kedua bukan tumbuhan desa ya artinya di sini. Ini makna kias bunga desa. Artinya apa? Yaitu gadis yang paling cantik di desa tersebut. Oke. Inilah perbedaan dari makna denotatif dengan makna konotatif. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu makna denotatif alat. Kita mau cek kalimat kedua, 3, 4, 5, dan kalimat ke-6. Nah, sekarang kita cek. Kalimat kedua, apakah ada makna denotatif? Ini memungkinkan pengguna untuk menempatkan blok bangunan virtual, mebeler, dan benda-benda lain menggunakan tangan mereka seperti pada dunia nyata. Ada di kalimat kedua. Jadi kalau misalnya kata tangan ini bukan bermakna alat, oke? Kemudian kalimat ketiga, menggesek saja bukan cara yang memuaskan untuk berinteraksi. Kata Huang, salah seorang peneliti. Di kalimat ketiga tidak ada. Kalimat keempat, di dunia nyata kita berinteraksi dengan benda-benda menggunakan tangan kita. Ini ya, kata benda-benda, kita garis bawahi kata benda dengan kata tangan. Ini juga tidak bermakna alat. Oke. Kemudian kalimat kelima, kita memutar gagang pintu, mengambil dan meletakkan barang-barang.
Kata gagang pintu. Mungkin adik-adik bisa berpikir, atau misalnya kalian ini, Kak, kata gagang pintu itu kan termasuk alat ya. Oke, jadi kata gagang pintu itu termasuk contoh dari alat. Sedangkan yang diminta dari soalnya makna denotatif. Jadi kita cek kalimat ke-6. Perangkat baru yang disebut di atas menggunakan sensor inframerah kecil yang dipasang di bagian belakang ponsel. Jadi kita cek di kalimat ke-6 ada kata perangkat. Nah, perangkat di dalam kalimat 6 ini artinya alat. Di dalam KBBI, kata perangkat, adik-adik bisa cek, memiliki arti sebagai alat. Nah, jadi jawabannya ada dalam kalimat ke-6. Opsi error. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 4 yang ditanyakan tentang makna denotatif alat, yaitu ada dalam kalimat ke-6 pada kata perangkat. Oke.